Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Amin. Oke anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik ya. Kita masih di tema 3, subtema 3 pada pembelajaran keempat. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian mampu membaca teks tentang permainan tradisional. Kemudian kalian juga mampu membuat kalimat dari kata-kata terkait kegiatan sore. Dan kalian juga mampu membaca dan merancang karya kolase dari kertas origami. Namun, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Namun kalian baca secara masing-masing di rumah ya. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik anak-anak, sebelumnya coba kalian perhatikan kedua gambar ini. Apakah kalian tahu kedua permainan ini merupakan gambar dari permainan tradisional yang mungkin di antara kita pernah memainkannya. Di sini ada gambar yang pertama, ada satu orang yang sedang menutup mata. Kemudian ketiga temannya berlarian untuk bersembunyi. Kemudian di gambar yang kedua ada dua orang anak yang berpegangan tangan, kemudian diangkat ke atas dan teman-teman yang lainnya memegang pundak sejajar. Dapatkah kalian menyebutkan nama permainan ini apa? Nah, pernahkah kalian memainkan permainan tersebut? Lalu, apakah kalian bisa menceritakan cara memainkannya atau aturan-aturan dalam memainkan permainan tersebut? Nah, sekarang akan kita bahas. Permainan yang pertama yang tadi itu adalah namanya permainan petak umpet. Adapun untuk cara bermain dari petak umpet tersebut, yang pertama itu kita harus gambreng terlebih dahulu atau hompimpah. Yang mana anak yang kalah akan menjadi pencari atau yang akan mencari teman-teman yang bersembunyi. Lalu ia menutup mata sambil bersender ke tiang atau dinding sebagai benteng dan menghitung 1-10. Anak-anak lain cepat-cepat bersembunyi. Kemudian yang kedua, pada hitungan ke-10 pencari membuka mata dan mencari teman-temannya. Setiap menemukan persembunyian seorang teman, pencari meneriakkan nama teman itu lalu lari ke benteng untuk menepuk benteng sambil berkata, "Hong!" Kemudian yang ketiga, kalau ada satu anak yang bisa mendahului pencari untuk menepuk benteng dan berteriak "Hong", artinya anak-anak menang dan pencari kalah. Pencari harus menutup mata kembali sambil bersender ke tiang atau dinding dan permainan diulang dari awal, menghitung dari 1-10 kembali. Kemudian yang keempat, kalau tidak ada anak yang bisa melakukan Hong, maka pencari menang. Anak yang ditemukan pertama kali gantian menjadi pencari. Sudah terbayangkan ya? Jadi langkah-langkah ketika kita mau memainkan petak umpet ini, kita gambreng terlebih dahulu mencari siapa yang kalah untuk mencari teman-teman yang bersembunyi. Kemudian setelah itu anak yang kalah, yang ketika gambreng itu kalah, lalu dia menutup mata sambil bersandar ke tembok atau misalkan bersandar ke pohon. Nah, setelah itu sambil berhitung dari 1-10. Setelah menghitung pada hitungan ke-10 nanti yang kalah itu atau yang pencari itu akan mencari teman-temannya sampai menemukannya. Kalau ada satu orang yang ditemukan, lalu si pencari itu menyebut namanya sambil meneriakannya dan berlari ke benteng yang tadi dia pada saat pertama dia berhitung. Lalu baru ketika pencari itu terdahului oleh temannya yang ketahuan pertama, maka pencari itu harus mengulang kembali. Tapi kalau misalkan pencari itu duluan mengatakan atau berlari ke tempat yang benteng yang pertama kali dia tempat untuk menghitung,
maka teman yang pertama dia temukan itu dianggap kalah. Makanya harus bergantian menjadi seorang pencarinya. Itu adalah cara bermain petak umpet. Nah, mungkin sebetulnya permainan petak umpet ini kalian sudah bisa memahami. Namun kebanyakan orang permainan-permainan dari petak umpet ini banyak yang terkecoh. Nah, jadi secara garis besar permainan-permainan ini atau bermain petak umpet ini aturannya seperti yang barusan Ibu sebutkan. Adapun di antara kalian yang terdapat perbedaan dalam cara bermainnya, tentunya pasti ada ya. Kalau misalkan ada yang berhitungnya itu dari 1 sampai 25, kemudian nanti anak yang dicari itu mengucapkan 25 dan macam-macam, itu pasti berbeda. Namun secara garis besar cara permainnya seperti ini. Adapun untuk aturan-aturannya pasti ada perbedaan dari masing-masing permainan. Nah, ini adalah cara bermain dari petak umpet. Kemudian permainan yang kedua yang tadi itu namanya adalah ular naga. Nah, untuk permainan ular naga, aturan atau cara bermainnya yang pertama yaitu dibutuhkan setidaknya 10 orang dalam permainan ini. Jadi 2 orang bertugas sebagai penjaga dan 8 lainnya berbaris ke belakang membentuk ular. Nah, kedua orang teman itu nanti tangannya itu diletakkan di pundak. Kedua tangan diletakkan di pundak pada teman-teman yang berada di depannya. Lalu yang 2 orang berhadap-hadapan dan saling berpegangan tangan lalu diangkat ke atas. Setelah itu, pemain berputar sambil melewati 2 orang yang bertugas menjaga tadi. Sambil permainan berjalan diiringi nyanyian. Semua peserta dan penjaga bernyanyi bersama. Pada saat lirik terakhir, ia akan dijepit oleh penjaga dan keluar dari ular. Nah, pemain kedua yang terkena akan menjadi ketua kelompok. Pemain kedua yang terkena akan menjadi ketua kelompok kedua dan yang pertama akan menjadi ketua kelompok yang pertama. Nah, untuk peserta ketiga dan seterusnya akan diberikan pilihan untuk mengikuti kelompok yang mana. Biasanya dengan dikasih kode mau pilih bulan atau bumi atau misalkan pilih buah-buahan atau hewan. Nah, itu biasanya diberikan pilihan untuk teman-teman yang lain. Nah, setelah tertangkap semua, maka permainan perebutan anggota antar kelompok dimulai. Jadi nanti akan ada permainan perebutan kelompok sampai habis anggota-anggota kelompoknya. Yang anggotanya habis duluan ia adalah kelompok yang kalah. Nah, ini adalah cara permainan dari bermain ular naga. Nah, mungkin kalian juga sudah sering memainkannya ya. Nah, biasanya permainan ular naga ini dimainkannya itu lebih dari 10 orang. Biasanya maksud Ibu lebih dari 3 orang. Nah, kalau misalkan 4 orang itu memang terlalu sedikit. Nah, biasanya usahakan untuk permainan ular naga ini anggotanya itu ada 10 orang atau misalkan bisa lebih juga ya. Nah, ini adalah secara garis besar cara memainkan dari ular naga tersebut. Nah, sekarang mari kita cari tahu di sini Ibu memiliki tebak-tebakan. Coba kalian dengarkan. Permainan ini menggunakan alat dari bambu. Kemudian aku dimainkan dengan cara dinaiki. Kamu akan bertambah tinggi. Aku adalah permainan. Coba kalian tahu apakah permainan ini yang biasanya dimainkan oleh anak-anak dan memang menggunakan alat. Alat yang digunakannya itu adalah bambu. Nah, kemudian cara memainkannya itu dengan cara dinaiki. Lalu nanti anak yang menaiki bambu tersebut itu akan bertambah tinggi. Ada yang tahu permainan apa? Ya, betul. Itu adalah permainan egrang. Betul sekali ya. Kemudian yang kedua di sini ada aku dapat dimainkan oleh 3 anak. 2 anak membentangkan untayan karet. Untayan karet membentuk seperti tali. Seorang anak melompati untayan karet. Aku adalah permainan. Coba ada yang tahu ini apa? Ya, betul. Ini adalah loncat tali yang mana anak ada 2 orang anak yang membentangkan talinya, kemudian 1 orang itu loncat melewati tali tersebut. Nah,
itu adalah tebak-tebakan kita mengenai permainan. Namun nih, setelah kalian menebak permainan tersebut, jadi ibu mau coba kalian cari tahu tentang kedua permainan tersebut mengenai cara bermainnya ataupun aturan-aturan saat memainkan permainan tersebut. Jadi maksudnya kedua permainan tersebut itu adalah permainan egrang dan lompat tali. Nah, coba kalian cari tahu bagaimana cara memainkannya dan aturan-aturan cara memainkannya. Oke. Nah, setelah mereka bermain, mereka itu sepulang mereka bermain, Bella itu menyelesaikan tugas yang mana tugas yang diberikan oleh ibu guru, yaitu untuk membuat kolase. Apa itu kolase? Nah, sekarang dengarkan penjelasan mengenai kolase. Membuat kolase dari kertas warna. Alat dan bahan: kertas gambar, pensil, gunting, lem kertas, dan kertas berwarna. Buatlah gambar bentuk atau benda pada kertas. Saat merobek kertas warna, sebaiknya mintalah pertolongan kepada orang yang lebih dewasa. Robeklah kertas warna kecil-kecil. Dapat menggunakan gunting untuk membuat potongan atau robekan kertas. Ingat, berhati-hatilah saat menggunakan gunting. Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang berkenan dalam penyampaian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugasnya dan jangan lupa ketika kalian mengerjakan jangan lupa tersenyum. Semoga Allah selalu mempermudah setiap langkah-langkah kalian. Dan jangan lupa kita akhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.